Rising Freedom Gundam adalah mobile suit yang diperkenalkan dalam film animasi Mobile Suit Gundam Seed Freedom. Mobile suit ini dipiloti oleh Kira Yamato. Menggunakan semua data operasional sebelumnya dari Strike Freedom Gundam, unit ini dirancang dengan menggabungkan teknologi transformasi yang diperoleh Orb melalui Murasame. Selain itu, senjatanya dikembangkan dan diproduksi dari plan dan teknologi terkini dari berbagai negara dan organisasi digunakan untuk mengembangkan unit ini. Mobile suit ini menggunakan rangka yang sama dengan Immortal Justice Gundam, serta memiliki kokpit monitor panorama dan sistem operasi yang sama. Mobile suit canggih ini juga luar biasa karena ukurannya lebih ringkas daripada varian Freedom sebelumnya. Peralatannya terutama terdiri dari persenjataan tempur jarak jauh, dengan Variable Phase Shift, VPS, armor yang dapat menetralkan amunisi fisik. Dengan rangka yang sama sebagai dasarnya, peralatan dapat diganti tergantung pada kebutuhan penggunaan, menjadikannya unit multiperan yang mampu memanfaatkan berbagai variasi. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Ayo review HG Rising Freedom dari XFS. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman. Kit ini bentuknya benar-benar luar biasa untuk Gundam. Lihat betapa megahnya Gundam ini. Saya sangat suka desainnya. Memiliki kombinasi warna biru, putih dan merah. Produk XFS adalah salah satu model kit bootleg terbaik menurutku. Meskipun merakitnya nyaman, tetapi detail yang ditawarkan sangat bagus dan dengan water decal membuatnya lebih detail. Bagian kepala sangat menarik. Mirip Freedom Gundam tetapi mendapat peningkatan modern. Ada CIWS, Sklag Fang Block 7. Dipasang di kepala, sepasang senjata CIWS adalah senjata jarak dekat untuk mencegat rudal dan unit musuh yang masuk. Badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Bentuknya seperti Freedom Gundam tetapi lebih seperti peningkatan dengan warna biru cerah dan abu-abu cerah. Di bagian pinggang depan roknya lebih mengagumkan dan lebih dinamis daripada yang lama. Memiliki warna abu-abu di bagian bawah. Di bagian pinggang samping ada railgun, J-Viper 3. Sepasang railgun yang dipasang di pinggang dengan laju tembakan yang sangat baik dan kapasitas amunisi yang tinggi. Model khusus ini sekecil railgun Strike Freedom Gundam, JCPS 3. Lalu ada rok besar di bagian belakang. Di bagian belakang ada sayap besar dengan kepala pesawat di bagian tengah. Lalu ada Hyper Impulse Gun, Sturmsvaha. Sepasang meriam sinar plasma yang kuat terletak di sayap, mereka diposisikan di atas bahu saat digunakan. Di antara persenjataan jarak jauh, meriam memiliki daya tembak tertinggi dan jangkauan serangan terpanjang. Bagian lengan juga menarik. Bentuknya lebih dinamis daripada Freedom Gundam. Di bagian bahu memiliki ukuran besar dan bentuk yang sangat keren. Sangat berbeda dari Freedom Gundam. Dan untuk bagian tangannya seperti punya Strike Freedom tapi dibuat lebih dinamis. Kaki dibuat berotot dengan teknologi canggih. Bentuk yang sangat menakjubkan dan lebih dinamis daripada Freedom Gundam. Bagian kaki bawahnya juga berbeda di mana kakinya lebih dinamis dan juga untuk penutup kakinya dibuat lebih besar. Dan berikut adalah perbandingan secara keseluruhan dengan Freedom Gundam. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan EGRX-78 Gundam Bandai, HG Infinite Justice Gundam Revive Bandai, HG Immortal Justice XFS, HG Force Impulse Gundam Revive Bandai, HG Legend Gundam Bandai, HG Freedom Gundam Revive Bandai, dan HG Strike Freedom Revive Gundam Bandai. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Pertama kita mendapatkan dua pilihan bentuk tangan. Pertama adalah satu tangan yang terbuka seperti ini, dan kedua adalah sepasang tangan yang menggenggam untuk memegang senjata seperti ini. Lalu kita mendapatkan J-Invictus, J-Beam Shield yang dipasang pada generator perisai sinar lengan bawah. Sepasang perisai sinar, J-Invictus, dapat secara efektif memblokir sebagian besar serangan sinar dan fisik. Mereka melanjutkan pengembangan perisai sinar milik Strike Freedom tetapi dimaksudkan sebagai pertahanan tambahan jika kira kehilangan dan atau melemparkan perisai fisik Rising Freedom ke musuhnya. Lalu kita mendapatkan Laminated Anti-Beam Carrier Composite Armored Shield Handlet dengan beberapa efeknya dan atau dipasang di lengan bawah kiri. Perisai Rising Freedom memiliki permukaan lapis baja laminasi, bukan lapisan anti-sinar seperti pada perisai yang digunakan oleh sebagian besar mobile suit. Seperti Justice Gundam, senjata ini terintegrasi, dan dapat dilemparkan ke musuh sebagai drone tanpa awak seperti ini dengan efek sinar yang kita dapatkan untuk menyerang musuh. Kemudian kita dapatkan High Energy Beam Rifle. Rising Freedom menggunakan senapan sinar berenergi tinggi sebagai senjata api utamanya. Output dan kapasitas energinya diturunkan karena Rising Freedom adalah mobile suit bertenaga baterai non-nuklir. Dapat disimpan di baju zirah rok belakang saat tidak digunakan. Kemudian kita dapatkan Beam Saber.
Senjata tempur jarak dekat utama Rising Freedom adalah dua beam saber di Versina. Karena pedang sinar ditenagai oleh baterai non-nuklir armor, hasilnya lebih rendah daripada yang digunakan oleh Strike Freedom, yang ditenagai oleh reaktor nuklir. Kedua beam saber dapat digabungkan menjadi beam saber bermata dua yang dikenal sebagai ambidextrous halberd. Namun, Kira lebih suka menggunakan dua pedang sekaligus, mengingat keahliannya dalam melakukan serangan jarak dekat berkecepatan tinggi. Dan beam saber bisa ditaruh pada rok samping apabila tidak digunakan. Terakhir, kita mendapatkan stand base dan water decal. Kualitas bagus untuk stand base bootleg yang lumayan kokoh. Untuk water decal juga banyak dan kalian bisa lihat instruksi letak menempelkan water decal ini di buku instruksi perakitan atau download di Google. Oh iya, hampir lupa. Kita juga mendapatkan konektor yang digunakan untuk drone shield dan juga konektor yang digunakan ketika akan merubah kit ini menjadi mobile armor. Kita lanjutkan ke sesi artikulasinya. Kit ini lumayan kokoh dan tidak ada part polycapsnya. Sekarang ayo kita coba pose Luffy Gear Second. Ya, oke, lumayanlah kit ini bisa pose ini. Lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng seperti ini, bisa headbang seperti ini, dan berputar full 360 derajat. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly join di bagian lengan, bahunya bisa digerakkan seperti ini, pada bahu bagian kecil ini juga bisa digerakkan seperti ini, lengan bisa diangkat lateral sejauh ini, lengan bisa diputar full seperti ini, siku bisa ditekuk sejauh ini dan diluruskan lagi, dan ada ball joint di pergelangan tangan. Lanjut ke badan bisa belly dance seperti ini, bisa ditekuk membungkuk seperti ini, dan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Rok bagian depan bisa diangkat sejauh ini, rok samping bisa digerakkan seperti ini karena ada ball joint, railgun bisa diperpanjang seperti ini, railgun depan dan belakang bisa diangkat seperti ini. Tidak ada artikulasi di rok bagian belakang. Pada bagian belakang kepala pesawat bisa digerakkan seperti ini, sirip depan di kepala pesawat bisa dibuka seperti ini. Pada bagian backpack ini juga bisa digerakkan seperti ini. Untuk bagiannya juga bisa diangkat seperti ini. Pada bagian sayap kiri dan kanan bisa dimekarkan seperti ini. Sayapnya bisa ditekuk ke belakang seperti ini. Sayapnya bisa digerakkan untuk menurunkan sayap seperti ini. Railgun di sayap bisa diangkat seperti ini dan kemudian bisa ditekuk ke depan seperti ini. Dan pada bagian sayap bisa diputar seperti ini. Selanjutnya di bagian kaki, selangkangannya bisa ditarik ke bawah seperti ini. Paha selangkangan bisa diputar seperti ini. Bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini saja karena kepentok rok. Lutut bisa ditekuk sejauh ini dan lutut bisa diluruskan lagi. Di bagian belakang kaki bisa diangkat seperti ini. Penutup kaki bisa digerakkan. Bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur. Ujung kaki depan bisa ditekuk seperti ini. Dan pergelangan kaki tidak bisa diputar penuh karena kepentok penutup kakinya. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkat sejauh ini. Lumayan cukup jauh ternyata. Selanjutnya kita akan mengubah Gundam ini menjadi mobile armor. Pertama kita toyor kepala kit ini. Angkat kepala pesawat yang ada di belakang sampai menutupi kepala Gundam ini. Kemudian kita buka sirip di depan kepala pesawat seperti ini. Jangan lupa meluruskan seluruh badan dari Gundam ini. Lalu kita turunkan kedua sayap Gundam seperti ini. Selanjutnya kita tekuk kaki bawah seperti ini. Selanjutnya kita buka sirip yang ada di kaki belakang seperti ini. Kemudian kita pasang konektor yang kita dapatkan ke bagian selangkangan Gundam ini. Kita buka bagian merah pada tameng seperti ini. Kemudian kita pasangkan beam rifle ke tameng seperti ini. Dan terakhir kita pasang gabungan senjata tadi ke konektor yang ada pada Gundam seperti ini. Dan akhirnya mobile armor siap pergi dengan kecepatan tinggi. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Aku sangat menyukai kit ini karena desainnya yang ditingkatkan dari Freedom Gundam, artikulasinya, dan bisa berubah menjadi mobile armor. Aku kasih nilai 9 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di review berikutnya.